Selamat siang Pak. Ya, Kita ada pertanyaan lagi dari jemaat Pak. Karena jujur Pak, di masa-masa seperti begini jemaat itu sangat bingung Pak. Terutama mengenai mana yang wajar, mana yang bijak, mana yang berlebih. Dalam khotbah Bapak suka membahas orang yang menimbun masker, menimbun makanan secara berlebihan. Kita tahu itu dosa. Tapi di sisi yang lain kita juga tahu kita harus ada persiapan. ya. Dan orang bingung bagaimana itu yang wajar. Belum lagi Pak, ada beberapa jemaat dari beberapa gereja yang merasa panik karena mereka tidak bisa melakukan ibadah secara digital. Mereka mau memaksakan berkumpul. Kalau kena penyakit ya sudahlah. Di sisi yang lain ada jemaat yang begitu takut. Kita jangan ngumpul, kalau perlu berapa bulan. Supaya benar-benar aman dulu baru kumpul. Nah, sangat sulit Pak bagi jemaat untuk menentukan mana yang wajar, mana yang bijak. Boleh nggak Pak, beri masukan pada kami mengenai terutama tingkat kewajaran, tingkat kebijakan supaya kami jangan melawan Tuhan. Silakan Pak. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana cara kita menghadapi anjuran-anjuran dari pemerintah gitu kan semua anjuran pemerintah itu kan cuman tulangnya saja, prinsip saja. Tapi prakteknya kan itu detailnya kan kita yang ngalami kan. Nah, contoh tadi kalau salah satu contoh adalah mengumpulkan masker atau Indomie gitu kan, atau beras, atau etanol, atau alkohol yang nanti bisa untuk sanitizer itu hand sanitizer. Nah, saya beritahukan begini, kita harus tahu dulu bahwa manusia tuh ingin lebih aman dari orang lain. Dan kita punya sifat pribadi itu selalu kita dulu yang aman gitu, orang lain urusan lain gitu. Keluarga saya dulu yang aman, orang lain urusan lain. Nah, jiwa yang seperti ini itu kita harus benar-benar kita harus sadari bahwa ini adalah sifat dosa kita, ya. Dan bagaimana sikap kita? Nah, kita harus tahu kalau semuanya dianjurin dan ini bergantung pada kekuatan kita, keuangan kita, dan termasuk hal, dan juga bergantung pada apakah ada atau tidak. Dan lebih jauh lagi, kalau kita nanti merasa bahwa kita berlebihan dan masih bisa sisanya banyak gitu ya, dan kita apa salahnya kita memberikan dan menolong kepada keluarga kita atau kepada jemaat kita dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita memiliki sifat dosa itu, self egois itu tinggi sekali. Jadi ini harus ditangani dulu, harus benar dulu mind kita harus benar dulu kan, mindset kita. Nah, baru setelah itu kita bertindak begitu. Jadi kita sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, kita beritahu, jadi jangan berlebihan. Jadi apa yang secukupnya. Kalau pemerintah mengatakan 2 minggu, ya udah 2 minggu aja. Yang kita bisa jadi lauk 2 minggu gitu. Jadi jangan sampai 2 minggu, wah Pak, kalau 2 minggu nggak ada, uangnya aja nggak ada, ini cuma adanya 3 hari gimana? Ya 3 hari saja sesuai dengan kekuatanmu. Nah, kalau kita kekuatan uang kita melebihi dan kita kaya sekali, jangan melebihi daripada yang diminta oleh Tuhan. Dan bahkan kita kan nggak kekurangan apapun. Yang menjamin kita kan bukan makanan itu sebenarnya. Nah, dari sini kewajaran itu ditentukan dari hati kita. Yang pertama, yang dikontrol oleh firman Tuhan. Dan langkah-langkah itu adalah langkah-langkah yang terutama adalah bukan untuk diri kita, tapi untuk memperhatikan orang lain. Contoh masker. Orang-orang menimbun masker itu orang-orang yang sangat-sangat egois dan itu bisa dihukum menurut saya. Kenapa bisa dihukum? Karena orang membutuhkan di dalam keseriusan dan krisis dalam saat-saat tertentu, dan itu tidak bisa mendapatkan masker karena ditimbun oleh kita. Itu dosa kita loh. Itu artinya juga menyetop dan bahkan membunuh orang itu kalau sampai tidak bisa mendapatkan masker dan mencegah itu. Jadi alangkah baiknya kita harus mengikuti saran-saran dari pemerintah dan dengan hikmat sendiri yang kita ada melalui hati yang penuh dengan belas kasihan dan kasih itu, kita bisa memikirkan ya sewajarnya, secukupnya, dan selayaknya kita miliki. Dan jangan takut kalau sampai semuanya kita kehabisan gitu ya. Jangan takut, saya percaya masker itu bisa dibuat dari bahan yang lain, bukan hanya itu. Bahkan cuci tangan pun bisa yang lain dan banyak cara. Kita jangan membabi buta dan kemudian cuma pikirannya satu kotak seperti mata kuda yang ditutup dengan kacamata kuda gitu. Enggak. Banyak cara-cara yang lain yang bisa membersihkan tangan kita, bisa menutup muka kita, baik dengan kain, baik dengan apapun. Dan itu bisa. Karena virus corona itu nggak terlalu kecil dan
kena kain pun dia sudah nggak bisa masuk ke mulut kita. Dan itu jelas sekali. Dan secara pengetahuan dijelaskan dengan gamblang sekali. Nah, ini yang pertama. Jadi, kalau saya usulkan, kumpulkanlah harta di surga, jangan harta di bumi. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusakkan pencuri dan membongkar dan mencurinya. Dan ini adalah kefanaan. Tetapi kalau kita mengumpulkan hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang bersifat kekal di surga dalam kehidupannya seperti ini, itu adalah penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan keindahan dan membahagiakan orang lain. Dan disinilah kesempatan kita menjadi saksi Tuhan, ya. Dan ini yang berkaitan dengan yang mengumpulkan masker dan semuanya, makanan dan semuanya. Jadi saya harapkan jemaat tidak melakukan ini, ya, berlebih-lebihan seperti itu, atau ketakutan, kekhawatiran berlebih-lebihan. Yang kedua, ada orang mengatakan, Mak, kalau kami tidak bisa ibadah streaming karena fasilitasnya tidak ada. Dan kami rasa kami mampu ibadah tetap aja karena kami keluarganya nggak banyak. Hanya cuman 15 orang, 20 orang, gereja-gereja yang kecil, yang tanda petik under church atau bawah tanah. Silahkan, dengan resiko adalah kamu bertanggung jawab atas kebersihanmu sendiri. Jadi sebelum ibadah, masing-masing kalau bisa mandi di rumah dan bersih, jangan tersentuh apapun, dan jaga jarak, dan semua yang diminta itu betul-betul kamu jalan dengan disiplin. Saya percaya nggak ada masalah dengan disiplin, ya, dan tidak sembarangan. Tetapi ingat baik-baik, kita ini orang-orang di timur, orang-orang Indonesia itu selalu lengah, selalu lupa. Kayak kemarin saja, saya tidak sadar memegang lift, ya. Dan tidak sadar memegang lift itu apa? Setelah anak saya menyadarkan, loh Pak, kok pegang lift? Katanya, jangan, nggak boleh pegang ini semua. Oh iya, nah karena kita nggak sadar, kan udah bisa pegang lift sana, pegang sini. Kan kita ini budaya pegang-pegangan soalnya, dan ya peluk-pelukan gitu ya. Ya seperti ya manusia yang sangat dekat, ya, ini timur. Nah, kita nggak mungkin beribadah tanpa salaman, walaupun dilarang, toh akhirnya kita lupa. Bisa aja. Nah, itu resiko. Kalau kita seperti itu dan ketularan, ya resiko. Karena kamu ngadakan itu. Dan tanggunglah resikonya, jangan nyalakan siapa-siapa. Nah, itu namanya kebijakan. Dan ada responsibilitasnya. Ada konsekuensinya. Nah, harus ditanggung. Jadi jangan menyalahkan orang lain dan jangan suka-suka menuduh orang lain. Kalau kita yang salah, kita yang lengah, ya kita harus membatasi diri. Nah, di situ ya. Jadi ini jawaban-jawaban yang sebenarnya kalau kita lihat jelas sekali. Dan kemudian kita ingin lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kalau ibadah yang disiarkan dengan streaming. Nah, sekali lagi, ibadah streaming live itu adalah sementara, dan di dalam Alkitab tidak pernah diminta beribadah yang tanpa imam, tanpa adanya ritual, tanpa adanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengekspresikan talentanya, dan itu tidak ada di Alkitab. Jadi jangan menjadi gereja yang kemudian, Pak, saya mau jadi gereja, saya maunya cuman firman Tuhan, nggak mau ada lagu-lagu, saya nggak senang lagu-lagu. Pak, saya maunya ada lagu-lagu firman Tuhan sedikit aja 10 menit. Atau gereja yang 1 jam saja, gereja setengah jam saja. Dan ini ekstrim-ekstrim. Bagi saya, kalau kita sudah mengenal Allah, jangankan 1 jam. Waktu saya beribadah dengan orang-orang China bawah tanah di Beijing dan di beberapa tempat, mereka beribadah 4 jam, bukan 1 jam. Firman Tuhannya itu sampai berseri-seri dan mereka rindu itu. Nah, ini tergantung hati mereka. Mereka dalam masa penganiayaan, mereka haus firman Tuhan dan mereka bisa. Tapi kita kan sudah bisa belajar firman Tuhan dimanapun, bahkan di gadget bisa. Nah, kita perlu untuk melihat ini dengan bijak. Ya, saya pikir jawaban ini cukup dan kita akan melihat kembali hal-hal yang penting di masa mendatang. Dan sekali lagi, jangan meninggalkan hikmat firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan tolok ukur kita adalah sola scriptura, sola fide, dan jangan lupa contoh yang paling tertinggi sola Christos, ya, dengan sola gratia. Terima kasih banyak, segala kemuliaan bagi Tuhan.